Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kali ini saya Samuel Barani akan share kepada saudara-saudara sekalian materi dari mata kuliah Spiritualitas 2, yaitu tentang hamba Tuhan dan hobi. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan, kita harus pahami dulu apa itu hobi. Jadi, hobi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama. Nah, jadi hobi, kegemaran, berarti kita gemar, berarti kita suka lakukan itu. Contoh, hobi saya adalah memasak. Berarti kamu suka memasak. Namanya hobi, berarti kamu suka melakukan itu. Kesenangan istimewa, berarti kalau saya melakukan hal ini, saya merasa ada kesenangan istimewa dalam hati saya. Dan hobi itu dilakukan pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama. Ya, hobi. Nah, kita tiap-tiap orang pasti punya hobi lah ya. Nah, namun jika hobi yang kita miliki, hobi dalam diri kita itu kita tidak kendalikan, maka bisa berbahaya. Kita harus hati-hati dengan hobi kita. Saya akan berikan contoh dari Alkitab. Yang pertama, Esau. Esau ini hobinya adalah berburu. Nah, Esau ini anaknya Ishak. Ishak itu pekerjaannya peternak. Tentunya Ishak punya ternak, baik itu saya tidak tahu ternak-ternak apa itu, yang pasti punya peliharaan hewan ternak. Nah, lantas mengapa Esau masih harus pergi berburu sedangkan orang tuanya, ayahnya adalah peternak? Tentunya karena hobi. Karena ia senang kalau ia pergi berburu, menangkap buruannya. Itulah adalah hobinya. Nah, harus hati-hati dengan hobi saudara-saudara. Karena kenapa? Esau ini karena di Alkitab diceritakan kisahnya. Ia pergi berburu, namun karena ia tidak mendapat buruan, ia kembali ke rumahnya dengan memang keadaan lapar sekali. Dan ia berkata kepada Yakub, "Berikan padaku sup itu." Namun Yakub berkata, "Jualah dahulu hak sulunganmu, baru kuberikan sup ini." Nah, Esau karena memang sudah terlampau lapar, tanpa pikir panjang langsung menjual hak sulungannya. Nah, semua berasal dari apa? Dari berburu ini. Karena berburu, otak Esau jadi ia tidak berpikir dengan baik lagi karena terlalu kelelahan. Nah, jadi hati-hati saudara-saudara. Hobi, ketika kita melakukan hobi, tentunya ada tenaga yang kita keluarkan. Nah, jika kita terlalu asik dengan hobi, semakin banyak tenaga yang kita keluarkan. Hati-hati, jangan sampai cara berpikir Anda menjadi salah seperti Esau ini. Karena hobinya, ia menjadi salah mengambil keputusan. Ia menganggap rendah hak kesulungan itu. Nah, jadi hati-hati kalau sampai hobi menjadi prioritas, itu dapat membuat naluri berpikir kita menjadi tidak baik seperti Esau ini. Nah, hobi dapat membuat hilang akal sehat. Jadi pentingnya berhati-hati dengan hobi. Jangan sampai hobi yang mengendalikan kita yang harus kendalikan hobi kita. Yang pertama itu Esau. Yang kedua, Raja Salomo. Siapa yang tidak kenal Raja Salomo? Raja yang terkenal akan hikmat, kepintaran yang Tuhan berikan. Salomo ini hobinya apa? Hobinya suka membangun, suka mengumpulkan. Di Alkitab dicatat kekayaannya sangat-sangat banyak. Hobinya mengumpulkan, bukan hanya harta, istrinya saja banyak. Nah, hobi mengumpulkan. Nah, Salomo fokusnya terlalu berpusat pada dirinya sendiri. Ya memang ia juga banyak mengeluarkan yang ada padanya untuk pembangunan rumah Tuhan dan kepada yang lain-lain. Tapi di luar daripada itu, Salomo ini sangat berpusat mengumpulkan, memusatkan pengumpulannya itu pada dirinya sendiri.
Nah, itu hobinya ini. Hobinya mengumpulkan. Ya, terlihat bagus karena ia mengumpulkan kekayaan, harta benda segala macam. Nah, namun hati-hati. Kalau yang terlihat bagus ini dapat mengarah kepada hasil yang buruk. Nah, apa hasil buruknya? Kita sendiri tahu. Pada ujung-ujungnya, karena Salomo terlalu mengumpulkan banyak istri, ujung-ujungnya ia jatuh. Jadi hati-hati. Hobi mengumpulkan ini baik, tapi kalau memang sudah terlampau, hati-hati, bisa membuat jatuh saudara-saudara. Nah, jadi bagaimana kita harus berhobi? Bagaimana harusnya kita berhobi agar hobi ini tidak membuat kita jatuh? Nah, yang pertama, pastikan hobi kita memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita gemari, pastikan itu memang bisa memuliakan Tuhan. Jangan hobi ini hanya untuk membuang-buang waktu semata, tidak ada dampaknya pada kerohanian kita. Kita ini anak-anak Tuhan. Jadi hobi kita seharusnya hobi kita ada impactnya bagi kerohanian kita. Pastikan hobi kita memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan hobi kita tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ada orang yang karena memang hobi, contoh main game lah. Nah, karena tiap-tiap hari main game, ia lupa berdoa, tidak lagi menyembah Tuhan, membuat dia jauh daripada Tuhan. Nah, hati-hati saudara-saudara. Hobi, kalau kita sampai kita yang ikut hobi mengendalikan kita, maka tidak dilakukan lagi. Kita akan jauh dari Tuhan. Nah, kita pastikan kita kendalikan diri kita agar jangan sampai karena hobi kita jauh daripada Tuhan. Hati-hati. Nah, yang ketiga, pastikan hobi kita tidak mengorbankan hal-hal penting dalam hidup. Saya kasih contoh Esau. Nah, karena hobi, hal pentingnya, hak kesulungannya hilang, jatuh ke tangan adiknya. Kita harus pastikan jangan sampai hobi yang kita miliki membuat kita rugi sendiri gara-gara cuma hobi. Hal-hal penting yang harusnya tidak hilang dari kita malah hilang. Hati-hati saudara. Nah, yang keempat, cari hobi yang punya nilai tambah. Bagaimana maksudnya? Cari hobi yang punya nilai tambah. Nah, kalau hobi, coba hobi yang bermanfaat sedikit. Jangan hobi yang cuma buang-buang waktu. Sudah buang-buang waktu, tidak ada dampak apa-apanya. Kalau punya hobi, usahakan hobi itu membuat kemampuan kita semakin bertambah. Contohnya, hobi saya kasih contoh, hobi saya berolahraga. Nah, nilai tambahnya apa? Kita menjadi sehat dan kita juga semakin terampil dalam berolahraga. Contohnya itu. Jadi punya nilai tambah, bukan hanya menghabiskan waktu semata. Yang kelima, milikilah pengendalian diri dalam hobi. Nah, ini yang paling penting. Hobi apapun itu, biar hobi itu bagus, olahraga apapun itu kan bagus olahraga. Tapi kalau tidak ada pengendalian diri, sama saja ujung-ujungnya akan jatuh. Olahraga memang baik, tapi kalau tidak ada pengendalian diri, siang malam olahraga, makin jauh dari Tuhan, badan sakit-sakit karena olahraga terus. Hati-hati. Yang paling penting ini semuanya penting, tapi saya tekankan sekali di bagian sini, miliki pengendalian diri. Tidak ada pengendalian diri, hancur hidup Anda. Nah, jadi puji Tuhan. Ini yang saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, kiranya apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.